Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi dalam kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan materi melalui video pembelajaran. Dalam hal ini nanti kita akan bersama-sama mempelajari tentang penyembelihan dan ketentuannya. Untuk penyembelihan dan ketentuannya, silakan nanti kita bersama-sama untuk melihat, menyimak dan mencermati terkait dengan apa pengertian penyembelihan, kemudian syarat-syaratnya, dalilnya, hukumnya, dan semuanya yang terkait dengan penyembelihan. Baiklah, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Pada pertemuan ini akan disampaikan terkait dengan materi penyembelihan. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini adalah supaya kita memahami jelas bagaimana penyembelihan yang harus dilakukan, apa saja alat-alatnya, kemudian apa yang harus diputus, terutama dalam melakukan penyembelihan itu, sehingga jangan sampai salah ketika kita melakukan penyembelihan ada urat atau jalan yang tidak terpotong sehingga itu mengakibatkan menjadi sebuah bangkai. Tujuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, yang pertama diharapkan mampu menunjukkan penghayatan terhadap ketentuan penyembelihan binatang. Yang kedua, memiliki sikap menghargai nilai kasih sayang dalam penyembelihan binatang. Yang ketiga, menjelaskan pengertian penyembelihan binatang beserta dalilnya. Yang keempat, menjelaskan ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang kelima, mempraktikkan cara menyembelih binatang dengan benar. Coba kalian perhatikan, kira-kira ini binatang apa? Kemudian termasuk binatang halal atau bukan, kemudian apakah syarat hewan yang disembelih, nah ini masuk dalam kategori binatang halal atau bukan. Coba kalian perhatikan, pernahkah kalian melakukan penyembelihan binatang? Coba apa yang dilakukan? Perhatikan kira-kira ada apa saja di sana. Ada lubang sebagai penampung darah, ada pelepah pisang, ada kayu, ada alat untuk menyembelih, kemudian ada orang yang memegang bagian dari kaki, kepala, atau mungkin tubuh binatang yang disembelih. Nah, ini termasuk pada penyembelihan yang seperti apa? Apakah kalian sering melihat atau pernah melihat atau bahkan melakukan mempraktekkan penyembelihan binatang seperti itu? Nah, dalam pertemuan kali ini kita lihat indikator dari materi penyembelihan. Yang pertama, pengertian penyembelihan binatang. Yang kedua, syarat dan rukun penyembelihan. Yang ketiga, macam-macam penyembelihan. Yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih. Yang kelima, hal yang disunnahkan. Yang keenam, hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Dan yang ketujuh, tata cara penyembelihan. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kalian perhatikan pengertian penyembelihan.
Ada beberapa pengertian penyembelihan binatang, tetapi pada dasarnya sama. Di antaranya, penyembelihan adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam fikih Islam di kelas 9 3 serangkai tahun 2007 halaman 2. Kemudian yang kedua, penyembelihan adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Bisa dilihat dari fikih kelas 8 Debak Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Penulisnya adalah Tatang Ibrahim halaman 122. Kemudian pengertian yang ketiga, penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Nah, kata kunci pengertian penyembelihan adalah yang pertama, melenyapkan nyawa atau roh binatang halal. Yang kedua, dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan dan nafas atau tenggorokan. Yang keempat, dengan menggunakan alat yang tajam. Alat yang tajam itu berupa golok, pisau, sembilu, yang jelas bukan berupa kuku, gigi, atau tulang. Kemudian sesuai syariat Islam. Di sini, karena yang dimaksud dengan sesuai syariat Islam adalah mengucapkan asma Allah ketika menyembelih binatang. Jadi, pengertian penyembelihan adalah melenyapkan nyawa atau roh binatang halal dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan dan tenggorokan dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Itu merupakan kata kunci untuk lebih memahami pengertian penyembelihan. Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Kalau mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dipukul, disabet dengan senjata, kemudian mati, disiram dengan air panas, atau dibakar. Nah, cara yang demikian itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal yang semacam itu termasuk tindakan yang sangat kejam. Dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Saddadi Ibnu Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik, dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Cara menyembelih binatang ada dua. Yang pertama dengan cara tradisional atau manual. Yang kedua dengan cara mekanik atau modern. Cara menyembelih binatang dengan tradisional yaitu dengan menggunakan alat tradisional dan dilakukan secara manual. Alat tradisional itu dengan pisau, bambu, golok, dan juga batu yang tajam. Caranya, yang pertama menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Alat-alat itu ada pisau, bambu, batu yang tajam, atau golok. Yang penting dari alat-alat itu syaratnya adalah tajam dan bukan berupa tulang, gigi, ataupun kuku. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat. Lambung kiri berada di bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan.
sehingga darah itu ketika mengocor atau mengalir itu tidak akan kemana-mana, tetapi sudah disiapkan dan sudah berada di dalam lubang. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, mengucap basmalah atau asma Allah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, jalan minum, jalan nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Kemudian cara yang kedua yaitu penyembelihan binatang secara mekanik, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau dengan alat modern. Ini bukan menggunakan pisau atau golok lagi, tetapi menggunakan mesin. Caranya, mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, barangkali mesinnya. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas, sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri, dibuat pingsan. Yang ketiga, dengan mengucap asma Allah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan dengan mesin yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Kemudian, apa syarat binatang yang disembelih? Syarat binatang yang disembelih ini ada dua. Yang pertama adalah binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Dan yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Apakah ada binatang darat yang tidak halal? Banyak. Kalau yang halal, contohnya di sini adalah ada sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Syarat alat untuk menyembelih binatang. Yang pertama adalah tajam, tidak tumpul dan tidak runcing, terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca. Yang terpenting adalah bukan berupa gigi, tulang, atau kuku, itu untuk menyembelih. Kemudian ketentuan cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang yang benar. Yang pertama adalah binatang yang dapat disembelih lehernya, diputus tenggorokan atau jalan makan minumannya atau almariu, dan jalan nafasnya atau al-hulqum. Ini yang merupakan kedua urat nadi yang harus terputus. Kalau salah satunya tidak terputus, barangkali lama matinya, bahkan kadang barangkali tidak mati. Nah, kalau sampai disembelih 2 kali, nah itu termasuk apa? Boleh nggak dikonsumsi oleh kita? Kemudian yang kedua, binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dapat dilakukan dimanapun. Dengan cara seperti apa? Barangkali menggunakan anak panah. Jadi bisa dilempar dari atas. Yang penting pada saat melempar anak panah itu dengan mengucapkan asma Allah. Kemudian syarat orang yang menyembelih binatang. Syarat penyembelihnya, Islam atau ahli kitab menyebut nama Allah, berakal sehat, dan sudah mumayyiz, artinya bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian sebagian ulama berpendapat menyebut nama Allah tidak termasuk syarat penyembelih jika yang menyembelih binatang adalah orang muslim. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih binatang. Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat. Kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama jika binatangnya berleher panjang. Hal ini dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser
dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Nah, ini bahasa kita memperlakukan hewan pada saat penyembelihan dengan ihsan, yaitu dengan cara yang baik, yaitu tidak menyakiti pada saat penyembelihan, yaitu menggunakan alat yang tajam. Kemudian yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati, yaitu al-mari'u dan al-hulqum. Kemudian yang termasuk sunnah menyembelih binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Ini salah satunya adalah dengan menggunakan alat yang tajam. Kemudian selain sunnah juga ada makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Nah, ini tentunya akan menyakiti barangkali tubuh binatang itu karena lama matinya. Kemudian yang kedua, memukul binatang waktu akan menyembelih. Nah, ini juga tidak dibolehkan karena akan menyakiti. Yang ketiga, memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi ini hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan dengan menggunakan alat yang tumpul, memukul, kemudian memutuskan leher atau menguliti sebelum binatang itu benar-benar. Ini barangkali ada yang harus menjadi refleksi atau evaluasi terkait dengan materi penyembelihan. Ini yang pertama, ketika kamu pulang dari madrasah tiba-tiba ada ayam yang tersambar mobil mengalami mati atau barangkali antara mati dan tidak mati. Nah, tulislah langkah apa yang harus segera kamu lakukan. Yang kedua, Pak Ahmad mempunyai kambing yang sedang bunting. Ketika digembalakan terjatuh di jurang. Sangat terpaksa kambing bunting tersebut harus disembelih. Bagaimana anak kambing yang masih dalam kandungan? Apakah harus disembelih? Berikan alasanmu secukupnya. Demikian tadi materi yang sudah kita pelajari bersama, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa bahwa itu semua adalah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa yang telah kita pelajari bisa menjadi pedoman kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.